Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara hal yang penting dalam konteks keluarga Islam adalah pembahasan tentang mahram. Masalah mahram disebut penting karena memiliki beberapa fungsi yang penting dalam tingkah laku dan hukum-hukum halal haram. Selain itu juga, mahram merupakan kebijaksanaan Allah dan kesempurnaan agamanya yang mengatur segala kehidupan. Banyak sekali hukum tentang pergaulan wanita muslimah yang berkaitan erat dengan masalah mahram, seperti hukum safar atau melakukan perjalanan jauh, pernikahan, perwalian, dan lain-lain. Oleh karena itu, seharusnya kita mengetahui siapa-siapa saja yang termasuk mahram dan hal-hal yang terkait dengan mahram. Pendengar yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan bahwa mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya, baik karena sebab nasab, persusuan, maupun pernikahan. Berdasarkan pengertian tersebut, mahram terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, mahram karena nasab atau keluarga. Mahram dari nasab adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat yang ke-31, yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak darinya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali pada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka. Dari ayat ini, para ulama tafsir menjelaskan bahwa laki-laki yang merupakan mahram bagi wanita adalah, pertama, bapak. Termasuk dalam kategori bapak yang merupakan mahram bagi wanita adalah kakek, baik kakek dari bapak maupun dari ibu. Juga bapak-bapak mereka ke atas. Adapun bapak angkat, maka tidak termasuk mahram berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat keempat, "Wa ma ja'ala adniyaakum abnaakum." Dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkat kalian sebagai anak kandung kalian. Kedua, anak laki-laki. Termasuk dalam kategori anak laki-laki bagi wanita adalah cucu, baik cucu dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan keturunan mereka. Adapun anak angkat, maka dia tidak termasuk mahram. Kemudian yang ketiga, saudara laki-laki, baik saudara laki-laki kandung maupun saudara sebapak ataupun seibu saja. Yang keempat, anak laki-laki saudara atau keponakan, baik keponakan dari saudara laki-laki maupun perempuan dan anak keturunan mereka. Kelima, paman, baik paman dari bapak ataupun paman dari ibu. Para ulama menjelaskan bahwa paman tidak disebutkan sebagai mahram dalam surat An-Nur ayat yang ke-31 karena kedudukan paman sama seperti kedudukan orang tua, bahkan
terkadang paman juga disebut sebagai bapak. Inilah pendapat dari mayoritas ulama. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 133, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kalian sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Sedangkan Ismail adalah paman dari putra-putra Yakub. Selanjutnya, pendengar yang dirahmati Allah, macam mahram berikutnya adalah mahram karena sepersusuan, yaitu seorang anak kecil yang menyusui kepada seorang wanita dengan 5 kali persusuan. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, termasuk yang diturunkan dalam Al-Quran bahwa 10 kali persusuan dapat mengharamkan pernikahan, kemudian dihapus dengan 5 kali persusuan. Dalil tentang hubungan mahram dari hubungan persusuan terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang wanita-wanita yang haram dinikahi pada surat An-Nisa ayat yang ke-23, wa ummahatukumul lati arda'nakum, juga ibu-ibu yang menyusui kalian serta saudara-saudara kalian dari persusuan. Sedangkan dalil dari As-Sunnah adalah riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diharamkan dari persusuan apa-apa yang diharamkan dari nasab. Berdasarkan ayat dan hadis tersebut, maka kita ketahui bahwa mahram dari sebab persusuan seperti mahram dari nasab, yaitu pertama, bapak persusuan, yaitu suami ibu susu. Termasuk mahram juga kakek persusuan, yaitu bapak dari bapak atau ibu persusuan, juga bapak-bapak mereka ke atas. Kedua, anak laki-laki dari ibu susu. Termasuk anak susu adalah cucu dari anak susu, baik laki-laki maupun perempuan, juga anak keturunan mereka. Ketiga, saudara laki-laki sepersusuan, baik dia saudara susu kandung, sebapak maupun cuma seibu. Keempat, keponakan persusuan, yaitu anak saudara persusuan, baik anak saudara persusuan laki-laki maupun perempuan, juga keturunan mereka. Dan yang kelima, paman persusuan atau saudara laki-laki bapak atau ibu susu. Kemudian, pendengar yang dirahmati Allah, sebab mahram berikutnya adalah karena musaharah. Musaharah berasal dari kalimat as-sihr. Imam Ibnu Athir berkata, as-sihr adalah mahram karena pernikahan. Syekh Abdul Karim Zaidan menjelaskan bahwa mahram wanita yang disebabkan musaharah adalah orang-orang yang haram menikah dengan wanita tersebut selama-lamanya, seperti ibu tiri, menantu perempuan, mertua perempuan. Maka mahram yang disebabkan musaharah bagi ibu tiri adalah anak suaminya dari istrinya yang lain, dan mahram musaharah dari menantu perempuan adalah bapak mertua, sedangkan bagi ibu mertua adalah suami putrinya atau menantu laki-laki. Dalil mahram sebab musaharah diantaranya terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada surat An-Nur ayat 31, yaitu Allah Ta'ala berfirman yang artinya,
dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-22, "Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf." Dan janganlah kalian nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayah kalian terkecuali pada masa yang telah lalu. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, mungkin di antara kita sebelumnya ada yang tidak mengetahui apa itu mahram dan siapa saja yang termasuk mahramnya. Padahal mahram ini berkaitan dengan banyak masalah, seperti masalah menampakkan aurat, safar, atau berpergian jauh bagi wanita yang harus disertai mahram. Tidak boleh berduaan dengan selain mahram, tidak boleh berjabat tangan kecuali dengan mahramnya pula. Dan masih banyak masalah yang lainnya. Mudah-mudahan setelah mengetahui apa itu mahram dan siapa saja mereka, kita dan keluarga tidak salah dalam bersikap atau bermuamalah dengan orang lain seperti dalam hal-hal yang telah disebutkan tadi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.